Saudara, puluhan anggota keluarga menunggu identifikasi korban rubuhnya pondok pesantren Al-Khozini di Sidoarjo, Jawa Timur. Hingga Kamis malam, 40 jenazah teridentifikasi. Delapan jenazah berhasil diidentifikasi oleh tim DVI melalui pencocokan data antemortem dan postmortem, diantaranya properti korban dan catatan medis. Hingga Kamis sore, tercatat 48 kantong jenazah yang berhasil diidentifikasi tim DVI Polda Jawa Timur. Sementara sisanya masih ada 17 kantong jenazah yang masih proses identifikasi. Dengan hari ini, tim gabungan telah berhasil mengidentifikasi total 40 korban dari 67 kantong jenazah yang kami terima di pos DVI. Saat ini proses operasi DVI masih berjalan dengan melakukan pendalaman antemortem dan postmortem. 8 jenazah korban berhasil teridentifikasi telah diserahkan ke pihak keluarga pada Kamis malam, di mana 8 jenazah terdiri dari 2 korban asal Sidoarjo, 3 asal Surabaya, dan masing-masing 1 korban asal Bogor, Pasuruan, serta Bangkalan. Secara paralel, Polda Jawa Timur mendalami penyelidikan runtuhnya pondok pesantren Buduran di Sidoarjo yang menyebabkan 67 orang meninggal. Sebanyak 17 saksi telah dimintai keterangan, di mana hasil penyelidikan awal bakal dibawa ke gelar perkara. Sudah melakukan pemeriksaan kurang lebih 17 ya saksi-saksi ini, namun tentunya nanti akan terus berkembang. Dan kemudian pemeriksaan lanjutan pun juga kita akan minta beberapa pihak yang bertanggung jawab di dalam proses pengurusan ponpes itu sendiri, dan kemudian permintaan keterangan ahli. Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menyebut mulai melakukan langkah teknis dan evaluasi bangunan. Meski pembangunan lembaga keagamaan berada di bawah Kementerian Agama, namun pembangunan ulang Ponpes Al-Khozini akan menggunakan dana APBN. DPR meminta pemerintah melalui Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat lebih memperhatikan kondisi bangunan pesantren, khususnya yang sudah berada sejak lama. DPR RI akan mendorong juga pemerintah untuk memperhatikan bangunan-bangunan pesantren yang sudah lama dan tua, untuk supaya dapat dibantu untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi lagi hal-hal seperti yang kemarin terjadi. Soal hukum itu kan urusan polisi, tapi yang penting kita memitigasi bagaimana nanti pesantren-pesantren yang ada tidak terjadi lagi. Tragedi ambruknya pondok pesantren meninggalkan trauma mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan. Keluarga mengaku ikhlas dan setuju kasus ini diselidiki polisi. Keluarga meminta penyelidikan penyebab ambruknya bangunan pondok pesantren bisa terungkap jelas. Tim Liputan, Kompas TV. Terkait proses identifikasi korban dan penyelidikan penyebab ambruknya pesantren Al-Khozini di Sidoarjo, Jawa Timur, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Kika Madona, dan juru kamera Mahendra Triginanjar di Surabaya, Jawa Timur. Selamat siang, Kika. Hingga siang hari ini ada berapa jumlah korban yang sudah teridentifikasi? Ya, Bella dan juga saudara, informasi terbaru yang kami dapatkan untuk sampai dengan saat ini ada 48 jenazah yang telah teridentifikasi. Ini artinya masih ada 17 kantung jenazah yang masih atau sedang dalam proses identifikasi. Yang mana untuk proses identifikasi ini dari pihak kepolisian tim DVI Polda Jawa Timur melakukan proses identifikasi dengan pencocokan DNA seperti itu, yang mana DNA dari korban dan juga keluarga kandung dari korban, saudara kandung, orang tua, ini dibawa ke Pusdokes Jakarta untuk kemudian dilakukan proses pencocokan DNA. Selain itu juga ada pencocokan data dari postmortem dan juga antemortem untuk mengetahui data-data kepemilikan dan juga bagian tubuh fisik dari korban pada saat hidup yang dicocokkan dengan bagaimana identitas dari dari korban yang saat ini masih dalam proses identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur.
Kalau sebelumnya sampai dengan pada hari Kamis kemarin 48 jenazah telah teridentifikasi, 8 diantaranya proses identifikasi selesai pada hari Kamis kemarin, yang mana untuk korban yang telah teridentifikasi pada hari Kamis kemarin memiliki rentang usia dari 12 sampai dengan 16 tahun, yang mana berasal dari sejumlah daerah yang ada di wilayah Indonesia dan juga sekitarnya, di wilayah Pulau Jawa dan juga sekitarnya, 2 dari Sidoarjo, 3 dari Surabaya, 1 dari Pasuruan, 1 dari Bogor, dan juga 1 dari Bangkalan, Madura. Setelah jenazah dari korban ini telah teridentifikasi, maka langsung diserahkan kepada pihak keluarga untuk selanjutnya dilakukan prosesi pemakaman terhadap korban yang telah teridentifikasi. 8 korban telah teridentifikasi sampai dengan hari Kamis kemarin, yang mana totalnya adalah sebanyak 48 jenazah ini telah teridentifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Saat ini yang sedang berlangsung yaitu 17 kantong jenazah sedang dalam tahap proses identifikasi. Diperkirakan untuk proses identifikasi ini akan berlangsung selama 2 sampai dengan 3 hari ke depan. Demikian, Bella. Ya, lalu terkait dengan penyelidikan runtuhnya Ponpes, siapa saja yang sudah diperiksa dan apa yang akan digali oleh polisi? Ya, kemarin disampaikan dalam keterangan resmi yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jawa Timur terkait dengan 17 orang saksi yang juga kemudian sudah dipanggil untuk dimintai keterangan, di mana dari 17 saksi tersebut diantaranya adalah pengelola pondok pesantren, pekerja bangunan, dan juga saksi mata di lokasi kejadian. Pernyataan dari 17 orang saksi ini juga sudah diterima oleh pihak kepolisian, yang mana juga saat ini pada hari Senin lalu ini juga kemudian sudah berlangsung proses gelar perkara, sehingga statusnya dari penyelidikan sudah naik menjadi penyidikan. Untuk informasi yang kami terima kemarin dalam keterangan resmi yang sudah diberikan oleh Kabid Humas Polda Jawa Timur, apa yang saat ini sedang digali, ini salah satunya adalah apa yang menjadi penyebab pasti dari robohnya pondok pesantren, bagian bangunan dari pondok pesantren Al-Khozini, yaitu di bangunan musola di pondok pesantren Al-Khozini Sidoarjo, Jawa Timur. Untuk itu dari pihak kepolisian menggandeng sejumlah ahli, seperti misalnya dari ahli teknik sipil dan juga ahli bangunan serta ahli pidana untuk menentukan apa penyebab pasti dari robohnya bangunan dari pondok pesantren Al-Khozini Sidoarjo, Jawa Timur. Kita masih menantikan bagaimana kelanjutan dari proses hukum ini. Demikian, Bella. Baik, hingga hari Jumat 10 Oktober 2025 sudah ada 48 jenazah yang teridentifikasi, masih ada 17 kantong yang masih dalam proses identifikasi, dan juga sudah ada 17 saksi yang sudah diperiksa dan saat ini statusnya sudah naik ke penyidikan. Terima kasih atas laporan Anda jurnalis Kompas TV, Kika Madona dan Mahendra Tri Ginanjar langsung dari Jawa Timur. Selamat bertugas kembali.